membicarakan mengenai cara agar kita bisa istiqamah, kita harus tahu dalam proses perjalanan ibadah kita atau proses kehidupan kita, kita bukan manusia sempurna, sahabat-sahabat sekalian. Kita ingin istiqamah, tapi pasti dalam keistiqamahan kita ini ada kurangnya. Kadang-kadang istiqamah kita juga tidak bisa 100% karena kita manusia biasa. Setiap anak Adam ini berbuat dosa. Pasti ada salahnya. Lantas apa yang bisa kita lakukan untuk menutupi kekurangan kita? Keistiqomahan kita yang kurang. Konsisten kita yang kadang-kadang juga nggak sempurna. Bagaimana cara menutupinya? Dengan istighfar. Pembahasan mengenai istighfar sudah kita bahas minggu lalu, jadi umat tidak berpanjang-panjang mengenai pembahasan istighfar. Tapi istighfar ini teman-teman bisa lihat dalilnya dalam surah Fussilat ayat ke-6. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya bahwasannya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu, kata Rasulullah, diwahyukan kepadaku bahwasannya Rabb-mu adalah Rabb yang Maha Esa, maka istiqamah pada jalan yang lurus dan mohon ampun kepadanya. Jadi istiqamah itu pasti selalu bergandengan dengan istighfar. Kita ingat pembahasan yang kemarin ya teman-teman sekalian, seminggu lalu mengatakan istighfar itu juga kita lakukan setelah kita beramal solih. Harus beristighfar untuk menambal atau menutup kekurangan amal solih kita. Begitu juga dengan istiqamah. Kita tidak bisa 100% istiqamah, kita manusia biasa banyak salahnya. Maka istiqamah ini terus bergandengan dengan istighfar. Makanya hamba Allah, nasihat untuk diri umat sendiri, kita perbanyak istighfar. Kenapa? Karena kadang-kadang kita nggak istiqomah. Kenapa? Karena kadang amal soleh kita nggak sempurna. Kadang-kadang kita melakukan sebuah kesalahan yang mungkin kita nggak sadari. Perbanyak istighfar. Dalilnya apa? Dalam surah Fussilat ayat 6, Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita untuk kita senantiasa beriman kepada Allah dan kemudian beristighfar. Meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala karena kekurangan keistiqomahan, ada kurangnya dalam istiqomah kita. Sekarang kita akan membahas teman-teman sekalian mengenai kiat agar kita tetap istiqomah atau cara agar kita tetap istiqomah. Apa-apa saja caranya? Yang pertama, tentu saja kita berusaha untuk memahami dan mengamalkan dua kalimat syahadat ini dengan baik dan benar. Kalau kita betul-betul tidak hanya sekedar mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Teman-teman ucapkan, teman-teman hayati, teman-teman renungkan kalimat itu, maka itu bisa menjadi salah satu cara agar teman-teman bisa istiqamah. Teman-teman lihat dalam surah Ibrahim ayat ke-27. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu, ucapan kalimat syahadat itu di dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan memperbuat apa yang dia kehendaki. Artinya di sini Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dengan ucapan teguh itu. Kalau kita sungguh-sungguh mengucapkan kalimat, ya Allah, kami bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Engkau, ya Allah. Kami bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Engkau, ya Allah. Kalimat itu tidak hanya di lisan saja, tapi kita hayati teman-teman sekalian, itu akan berdampak besar kepada kehidupan kita, kepada keistiqomahan kita. Beberapa waktu yang lalu, Uma bertemu dengan seorang teman, beliau mu'alaf. Beliau katakan, setiap kali aku bangun, aku selalu memperbaharui syahadatku. Ketika aku bangun tidur, aku bersyukur kepada Allah dan aku selalu memperbaharui syahadatku. Atau beberapa pekan yang lalu, Uma juga bertemu dengan seorang teman, dan teman itu mengatakan, aku selalu dan aku sangat senang untuk memperbarui dan sungguh-sungguh dengan syahadatku. Jadi dia ucapkan syahadat itu, dia hayati betul-betul teman-teman sekalian. Atau kemarin baru saja Uma bertemu dengan seseorang yang baru hijrah, orang Islam, berhijrah, kemudian dia katakan, suamiku itu sampai bersyahadat lagi. Padahal dia orang Islam, tapi dia katakan sampai bersyahadat lagi saking ingin berhijrah dengan sebenar-benarnya hijrah. Ingin berubah jadi orang yang lebih baik sehingga dia betul-betul meneguhkan dirinya bahwa ya Allah, Engkau satu-satunya Rabb ya Allah, dan aku percaya bahwa Nabi Muhammad adalah utusanmu ya Allah. Bukan di lisan saja, tapi mohon maaf ya, tapi syahadat itu berdampak kepada kehidupan dia sehari-hari. Mari kita lihat teman-teman sekalian, dalam surah Ibrahim ayat ke-27, ada kalimat Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh.